Hai, selamat siang anak-anak sekalian, selamat siang teman-teman guru. Hari ini kita memasuki pembelajaran fisika kelas 8. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Sekarang saya akan membahas tentang grafik gerak lurus. Mari kita saksikan. Ya. Jadi dengan grafik gerak lurus, kita berusaha bagaimana kita bisa memanfaatkan grafik untuk menentukan berbagai masalah yang dipertanyakan. Jadi ada dua pilihan, apakah mau menggunakan rumus atau menggunakan grafik. Kita lihat. Ya. Jadi kita akan membahas dua hal, tentang gerak beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, sama seperti minggu lalu ya. Kita fokuskan untuk grafik. Nah ini adalah tentang gerak lurus beraturan. Apa gerak lurus beraturan? Gerak lurus dengan kecepatan tetap. Saya buka masker dulu. Oke. Dengan gerak lurus yang kalau kecepatannya selalu tetap, bagaimana grafiknya? Kita tahu bahwa percepatannya 0. Ya, ini grafik percepatan hadap waktu. Ini adalah grafik kecepatan hadap waktu. Ya, kita lihat bahwa P-nya konstan, kan? Rata, nggak naik-naik ya, itu kecepatan tetap. Dan grafik jarak terhadap waktu, S, atau jarak terhadap waktu, itu merupakan kurva linier. Tentu ada pertanyaan, bahkan tidak selalu dimulainya dari 0. Nah, apa yang terjadi kalau grafik kita tidak dimulai dari titik 0? Artinya S-nya seperti ada tergambar di situ, S-nya bukan dari 0, tapi dari S0 tertentu. Katakanlah S0-nya adalah 100 meter misalnya. Ya, bagaimana grafik itu berubah? Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Saya akan copy gambar ini sebentar. Nana. Gambar kita akan olah apa yang terjadi kalau S0-nya bukan bernilai 0. Kalau S0 bukan bernilai 0, yang berubah ada titik ini. Ini kan titik 0 ya. Titik 0 nih. Ini akan berubah. Yang lain ini tetap sama, tapi yang S0-nya berubah. Jadi kalau kita gambarkan, bakalnya dia berbentuk seperti ini. Nah, ini sumbunya. Lalu dia mempunyai suatu titik 0 tertentu, katakanlah S-nya misalkan 25 meter, ini S ya. Dan ini adalah T. Jadi dia dimulai pada titik T sebenarnya 0 di jarak 25 meter. Bagaimana kurvanya? Ya, tetap sama kayak tadi, linier, tapi dimulai bukan dari 0, melainkan dari titik 25. Inilah yang gambar yang bersesuaian dengan persamaan di atas ini. S0 itu dinyatakan ya. Nah, jadi kalau kita memilih pada saat T sama dengan T0 misalnya, kita bisa lalu membuatnya T0 itu di sini. T0. Nah, itu bertepatan di sini dengan S T0. Nah, gitu ya. Jadi bentuk kurva tidak berubah, tapi dia seperti diganjal naik sejauh 25 meter. Oke? Ini yang grafik GLB. Nah, bagaimana kalau sekarang kita lihat kalau grafik kita GLBB? Persamaannya ini. Jadi kecepatan sekarang berubah linear terhadap waktu dan ternyata jaraknya atau posisinya ya itu akan merubah mengikuti fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat berarti garisnya nggak lurus tapi melengkung ya. Nah, bagaimana grafik A terhadap T? Dia mendatar. Jelas kenapa? Karena dia mempunyai nilai A yang selalu tetap. Itu GLBB. Bagaimana kecepatan waktu? Ternyata dia akan berupa kurva linier. Sedangkan jarak terhadap waktu akan menggunakan kurva parabolik. Tentu lagi-lagi pertanyaan sama,
Bagaimana kalau kecepatan awalnya bukan 0? Ini kan 0, kecepatan di sini kan 0 ya, di pojok. Bagaimana kalau kecepatan awalnya enggak 0? Kita akan lihat grafiknya, apa yang terjadi seandainya kecepatan awal tidak 0, dan jarak awalnya juga bukan dari mulai titik 0. Apa yang akan berubah? Ya. Dia akan berubah, teman-teman. Itu adalah titik 0 ini, kalau V0-nya tidak sama dengan 0, dan titik 0 ini. Katakanlah V0-nya kita pasang, misalnya V0-nya adalah 5. Lalu S0-nya kita pasang katakanlah 30. Bagaimana grafiknya? Grafik V terhadap T, ya, kita akan menggambarkannya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Karena dia tidak dimulai 0, dia dimulai dari suatu titik tertentu, katakanlah 5, maka di sini adalah V0, ini adalah V, ini adalah V0. Ya. Lalu dia akan naik secara linear. Betul? Nah, jadi akan naik seperti ini. Ya. Jadi bentuknya sama, tapi dia mulai dari titik yang bukan 0. Bagaimana grafik S terhadap T? Kita bisa gambar juga grafik S terhadap T-nya dengan cara yang sama. Katakanlah yang sumbu tegaknya adalah S, sumbu datarnya adalah T, dia dimulai dari titik 30, katakan ini 10, 20, 30. Nah, grafik yang sama sekarang akan dimulai dari sini. Ya, jadi saya bisa menggambar grafiknya persis kayak di atas. Tapi dimulai pada titik S sama dengan 30. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi kemiringannya tepat sama, tapi dimulai dari titik S, 0 sama dengan, ya, itu tentang menggrafikan. Jadi jangan bingung kalau ada titik awalnya bukan berupa 0, yang berubah cuma titik awalnya, tapi kemiringan kurvanya tidak akan berubah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat beberapa contoh soal, teman-teman, ya, untuk melanjutkan ini. Soal yang paling sederhana kita lihat dulu ya. Sebuah kereta api bergerak mula-mula dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian kereta api dipercepat selama 10 detik saja, ya, sehingga kecepatan mencapai 15 meter per sekon. Hitunglah berapa jarak itu oleh kereta api selama percepatan ini berlangsung. Ya, ada beberapa variabel yang kita catat. Pertama, ingat kita punya V0, ya. Oke, saya gambarnya seperti ini. Kita punya V0 sama dengan 5 meter per sekon. A-nya sama dengan 0 kan, jadi nggak perlu diperhatikan lagi ya A-nya ya. Lalu jadi, belum 0 ya, A-nya dipercepat 10 detik, belum, saya salah, bukan 0, tapi A ditanyakan. PT, yaitu pada T sama dengan 10, diketahui sebesar 15 meter per sekon. Itu adalah V10, ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat grafik dan menghitungnya? Pak, kenapa harus pakai grafik? Kita kan bisa pakai rumus. Oke, kita hitung pakai rumus dulu ya, Nana ya. Jadi kalau kita hitung di sini, berarti V10 adalah V0 plus A yang kita belum tahu, kalikan waktunya adalah 10. Ingat, 10 detik kan? Berarti T-nya 10. Nah, berarti di sini 15 sama dengan 5
ditambah A kalikan 10. Oke, supaya nggak membingungkan, mungkin sebaiknya tanda 10 ini saya ganti dengan T aja ya, kita belum mengesannya sebagai 10. Tapi pada T sama dengan 10, kita dapatkan yang ini. Kalau saya teruskan persamaannya sederhana aja, berarti 15 dikurangi 5, kita pindah ke ruas kiri, sama dengan 10A. Dan itu berarti A sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Itu adalah A-nya. Masukkan ke persamaan S, ya, ST, yang adalah V0 T, berarti 5 kali T, plus setengah AT kuadrat, berarti setengah kali 1 kali T kuadrat. Persamaannya. Lalu hitung pada saat T sama dengan 10. Apa yang saya dapatkan? 10-nya adalah 5 ditambah setengah kali 10. Oh sorry, bukan ini T-nya 10, 50 ya. Ini adalah 100. Kalau gitu S10 adalah 50 tambah 15, 100 meter. Udah selesai dengan rumus. Tapi tadi saya bilang kita mau mencoba carinya dengan grafik. Bisa nggak ya? Nah, kita lihat. Kita grafikkan dulu V terhadap T. Ini ada yang menarik nanti. Kalau kita menggunakan grafik untuk mengukur ini, untuk mengevaluasi soal ini, bagaimana kita menggambarkan kecepatan dari kereta ini? Kereta akan mulai bergerak dengan kecepatan 5, katakan ini adalah 5. Ya. Lalu dia akan dipercepat, ada percepatan. Ya. Selama 10 sekon, V-nya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung? Belum tahu ya. Nah, tapi ada satu yang menarik itu. Kita kan punya sebuah trapesium ya teman-teman ya. Coba kita hitung luas trapesium ini. Luas trapesium adalah setengah ya, alas bawah ditambah sisi atas, sisi ke bawah tambah sisi atas, ya, dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah T. Dan kalau kita masukkan A-nya adalah 5, ditambah ini adalah 15, dibagi 2 kali tinggi itu luas trapesium kan? Apa yang kita peroleh? 5 ditambah 15 adalah 20, bagi 2 adalah 10, ya. 10 kali 10 adalah 100. Nah, kok bisa sama ya? Ini 100, yang di kiri juga 100. Apa hubungannya? Oke, untuk melihat hubungannya kita harus teliti lebih dalam lagi ya. Kenapa bisa sama? Kita lihat. Ingat, waktu kita mulai dulu membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, anak-anak, kita menggunakan perumusan ini kan? Kita mulai dengan V rata-rata adalah setengah VT ditambah V0. Ya. Karena VT-nya itu adalah V0 ditambah AT, maka setengah V0 tambah V0 plus AT. Jadi V0 plus setengah AT. Nah, lalu kita menggunakan rumus untuk mendapatkan rumusan GLB adalah bahwa ST adalah V rata-rata dikali T. Ingat rumusan ini? Dan nanti dapatkan rumusan yang kalian kenal, V0T plus setengah T. Saya nggak akan ke sana, saya akan pakai di sini dulu. Coba kita grafikkan di sini. Ya. Jadi kalau kita sekarang mempunyai sebuah grafik yang menerangkan tentang gerak ini, katakanlah ini adalah V, dan ini adalah T. Yang sini adalah nilainya V0, yang di atas sini adalah nilainya VT.
dan sini adalah T. Coba kita lihat, berapa luas trapesium ini? Luas trapesium itu adalah V0 ditambah VT ya, atau alasnya ditambah puncaknya ya, panjang sisi alas teman-teman yang puncaknya, dibagi 2 dikalikan dengan tingginya kan. Tapi itu kan sama dengan ini, yang di atas. Ini kan juga tadi sama dengan VT plus V0 dibagi 2 kali T. Jadi memang ternyata luas trapesium di bawah kurva itu selalu akan menyatakan jarak tempuh dari objek yang kita lihat. Dan ini bisa berlaku sebagai suatu kesimpulan bahwa jarak tempuh bukan S ya, jarak tempuh itu adalah delta S. Berartinya ST dikurangi S0 adalah luas di bawah kurva dari grafik P versus T. Ini berlaku umum anak-anak untuk semua grafik kecepatan terhadap waktu, kita selalu bisa menggunakan rumus ini. Ya, kesimpulan ini, bahwa jarak tempuh selalu bisa dihitung sebagai luasan di bawah kurva. Bahkan pun pada saat kecepatannya bervariasi bermacam-macam. Bahkan pun pada saat kecepatannya nanti ada berganti-ganti antara 0 atau besar sekali, kecil sekali, terbalik arahnya, tetap berlaku bahwa luasan di bawah kurva adalah jarak tempuh sebenarnya. Nah, fenomena ini akan kita pakai untuk latihan-latihan di soal-soal yang berikutnya. Karena ini menjadi mempermudah. Ya, kita punya rumus, tapi biasanya kan matematika akan sangat sulit ya buat anak SMP. Mungkin grafik akan buat kalian lebih mengerti lebih mudah. Ya, oke. Coba kita lihat soal yang berikutnya. Ini ada soal berikutnya. Ini ada pacuan kuda ceritanya. Ada 2 kuda, yang satu boci yang depan warnanya hitam, yang kedua boni yang di belakang. Dan boni sudah tertinggal, lalu dia berusaha mengejar si boci. Ya. Boci kecepatannya 20 meter per sekon, boni kecepatan 30 meter per sekon. Jarak mereka cukup jauh, 100 meter. Pertanyaannya, kapan boni akan bisa menyusul boci? Ya. Nah, dari grafik V terhadap T, kita bisa menemukan grafik S terhadap T, dan yang ditanyakan adalah kapan dan di mana boni dapat mendahului boci. Apa sih istimewa pada saat mendahului? Pada saat dia mendahului posisi kedua benda sama. Itu yang akan kita pakai. Ya. Oke, jadi saya akan mulai mengerjakan soal ini. Mari kita bersama-sama melihatnya. Saya udah copy soalnya di sini supaya nggak mengganggu, dibuat lebih kecil, tapi gambarnya sama. Ya. Nah, bagaimana kecepatan boni? Boni adalah P-nya 30 meter per sekon. Katakanlah inilah boni ya. Kalau gitu rumusannya untuk posisi ya adalah S sama dengan 30 kali T. Itu boni. Bagaimana dengan boci? P-nya adalah 20 meter per sekon. Lalu bagaimana rumusan untuk S-nya? Ini S boni, ini adalah S boci. Kecepatannya 20, waktunya T. Jadi 20 kali T. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena ada jarak awal yang 100 meter. Boni ada di depan boci.
maka harus ada tambahkan S0 yang nilainya 100. Ngerti ya teman-teman? Jadi pada saat sembarang waktu, persamaan Boni adalah 30T, tapi persamaan Bocci adalah 100 per 20 plus 20T. Kenapa? Karena ada S0 yang 100 meter tersebut. Nah, pada saat menyusul, apa yang istimewa pada saat menyusul? Pada saat menyusul, posisi Boni dan posisi Bocci artinya sedang sama. Jadi pada saat dia menyusul, kira-kira si Bocci juga ada di posisi yang sama di sini. Nah, dia berdampingan. Jadi si Bocci sudah pindah ke sini. Artinya istimewa apa? SBN-nya sama dengan S dari Bocci. Ya, S si Boni sama dengan S si Bocci. Nah, maka kita bisa menyamakannya. S Boni adalah 30 kali T, S si Bocci adalah 100 ditambah 2T. Betul? Nah, kalau gitu kita bisa, bukan 2T, 20 kali T. Maaf ya. Kalau begitu kita bisa jadikan 1, maka 10 kali T adalah 100. Kenapa 10? 20 pindah ke ruas kiri menjadi minus 20. Ya. Kalau saya mau menjelaskan dengan matematika yang lebih benar, kita kurangkan luas kiri dengan 20T, dan kita kurangkan ruas kanan dengan 20T. Ya. Nah, maka ketemulah di sini jadinya habis, di kiri adalah 10T sama dengan 100, sehingga T-nya adalah 10. Nah, setelah tahu T-nya 10, kita bisa langsung menghitung berapa jarak tersebut. Ya, berarti SBN-nya adalah 30 kali 10, sama dengan 300 meter. Ini kalau pakai rumus. Coba kita lihat, seandainya menggunakan grafik, lebih mudah nggak ya? Nah, berarti tapi kita harus bikin grafik. Yo, grafiknya apa nih? Grafik S terhadap T atau V terhadap T? Nah, karena kita bicara malah pada posisi pada saat dia menyusul, kita harus mengevaluasi grafik S terhadap T. Nah, untuk membuat grafik yang baik, kita harus punya data lengkap dulu. Jadi saya akan bikin data dulu di atas. Ya, sorry, gambar saya nggak rapi. Saya pakai, ya, saya bisa lebih rapi. Besaran ya, saya harus buatnya lebih kecil. Nah, misalnya kita buat untuk Boni di sini, yang pertama. Yang kedua untuk Bocci. Untuk Boni, pada detik ke-0 di mana, kedua di mana, keempat di mana. Oh, sebentar, saya butuhkan ke-6, ke-8, dan ke-10.
Ada satu lagi ke 12 nanti. Nah, pada saat 0, Boni berarti di titik 0. Yang ini titik 100. Pada saat 2 sekon, berarti dia sudah kecepatannya kan, si Boni kan 30. Berarti dia di titik 60. 4 sekon, berarti dia 4 kali 2, 120. Ini 180, 240, 300, dan 300. Itu Boni. Boci, kan tadi kecepatannya 20 meter per jam, jadi setiap sekon 20 ya. Dimulai dengan 100, berarti kalau ini 2 sekon 140. Tambah lagi ini 180, tambah lagi 220, 260, 300, 340. Nah, kalau sekarang kita mau menggrafikkan grafik keduanya, apa yang akan kita peroleh? Boni saya gambar dengan warna hijau, dan Boci dengan warna merah ya. Jadi saya gambar Boci dulu kalau gitu. Di sini 50, 100, kekecilan. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Jadi inilah 300, 200, dan 100. Saya gambar untuk Boci, mulai dengan 100, lalu beberapa 2 sekon kemudian dia menjadi 140, itu di sini. Ya, lalu menjadi 180, lalu menjadi 220, menjadi 260, ini 250, 260 berarti ya, menjadi 300, dan menjadi 340. Kalau saya hubungkan kurvanya, apa yang saya peroleh? Saya akan dapatkan sebuah garis. Kenapa lurus, Pak? Karena dia memang bergerak lurus beraturan. Kan? Bagaimana dengan Boni? Ya, berarti Boni saya harus pakai warna yang lain supaya nggak bingung ya. Saya pakai warna kuning. Dia mulai gerakannya dari 0, lalu setelah 2 sekon dia di 60. 60 itu di sini. 4 sekon di 120. Ini. 6 sekon di 180. Ini. 8 sekon di 240. Ya, ingat. Lalu di 300 dan di 360. Kalau semua titik-titik kuning saya hubungkan, apa yang akan saya peroleh? Gambarnya dipakai warna hijau. Saya ganti ke warna kuning. Inilah yang terjadi. Ternyata dia akan bertemu di titik ini. Ya. Itu adalah S, ini kan S ke atas nih. Pada waktu mereka mempunyai posisi yang sama, jarak pada posisi yang. Jadi kita langsung ketemu berapa jaraknya, tarik garis ke kiri dari sini, itulah jaraknya. 300 meter. S sama dengan 300 meter. Ya. Jadi grafik bisa memecahkan hal yang sama seperti yang sudah diajarkan dalam rumus. Oke. Nah, setelah pelajaran ini, saya akan minta kalian memikirkan soal yang berikut ini. Seorang pencuri berlari lurus di lapangan bola
dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan percepatannya 2 meter. Dia lari karena dikejar anjing ternyata. Jadi dipercepat. Di belakang seekor anjing Herder mengejar kecepatan 19 meter per sekon. Bila jarak anjing menuju saat awal adalah 24 meter, berapa detik diperlukan anjing untuk mengejar sang pencuri? Nah, ini PR buat kalian. Silahkan mengerjakan nanti, dan guru-guru kalian akan membantu dengan menyelesaikannya di kelas. Jadikanlah bahan ini sebagai bahan diskusi. Ya, nah, akhirnya sampai di sini. Gunakan dengan prinsip yang seperti tadi, bahwa kalau kita bisa mencari grafik S hadap dari keduanya, kita bisa menemukan di mana mereka akan saling menyusul itu pada saat kedua grafik saling berpotongan. Oke, cukup untuk hari ini anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.